Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Diizinkan saya hari ini mempresentasikan materi tentang nanoteknologi yang berkaitan dengan sintesis dan aplikasinya. Saya dari Functional Nano Powder University Center of Action, atau sering disingkat kalau ini pusat unggulan IPTEK perguruan tinggi. Ya, salah satu pusat unggulan yang diakui secara nasional. Ini outline hari ini, pembahasan hari ini yang mengenai prinsip dasar dalam mensintesis nanomaterial, kemudian bagaimana mensintesisnya, dan nanti sintesis yang berhubungan dengan aplikasi tertentu. Ini poin-poin yang nanti akan dibahas. Pertama, izinkan saya sedikit sebagai kewajiban untuk memperkenalkan Finder. Jadi Finder ini adalah salah satu pusat riset yang IPTEK yang menonjolkan bidang nanoteknologi. Jadi memfungsionalisasikan nanoteknologi di mana beberapa aplikasinya itu berkaitan dengan energi, medik, farmasi, bahan material gigi. Di dalamnya juga ada untuk pangan dan pakan, ada water treatment untuk nanosensor termasuk biosensor di dalamnya, dan modeling dan simulasi. Di sini bisa Bapak Ibu lihat di YouTube bagaimana nanoteknologi yang ada dikembangkan di Finder. Kelihatannya kalau kita lihat dari sejarahnya, kita sudah lama berkembang dari tahun 2005, dari semula riset group, kemudian menjadi lab, SP Lab, kemudian menjadi Perinci sejak tahun 2016 ini berubah diakui menjadi pusat riset unggulan perguruan tinggi yang kita sebut sebagai Finder. Itu progres secara institusional. Baik, saya lanjut dengan materinya. Nanoscience dan nanoteknologi ini yang berkaitan dengan rekayasa bahan material yang berukuran dari 1 sampai di bawah 1 mikro. Jadi umumnya yang dari fisika di situ atau bidang-bidang biotek dan lain sebagainya itu cenderung biasanya mengkaitkan ukuran dari 1 sampai 100 nano. Tapi untuk delivery system submicron itu juga sudah memberikan efek yang signifikan. Jadi ukuran, kalau sebagai pembanding di sini ukuran nano, kalau dilihat atom, contoh saja atom karbon, itu ukurannya sekitar 0,05 nano. Jadi kalau untuk menjadi 1 nano, kalau dikumpulkan, diklasterkan, itu kira-kira ribuan, ratusan sampai ribuan molekul atau atom yang kita kumpulkan baru bisa menjadi nano. Sehingga itu 15 juta tahun. Jadi 15 pergi obat. Jadi tinggal kalau ada yang masuk nih suara. Lampu. Pokoknya matanya sejum lampu. Halo, halo. Nah, jadi mau rata. Baik, kita lanjut ya. Ini ukuran untuk sebagai rekayasa material itu adalah pertama merekayasa bahan dasarnya, unsur-unsur pembentuknya, lalu juga ukuran dan morfologi. Inilah yang akan nanti sebagai penghubung untuk mengubah properti dari bahan tersebut. Nah, ini bentuk-bentuk struktur nano. Struktur nano itu bisa berbentuk 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Maksudnya apa? Salah satu dari ukurannya berbentuk nano, kita sudah bisa menyebutnya nano. Jadi bentuknya klaster seperti ini, atau dia fiber, nanotubes, rod, gitu, seperti ini, atau dia film. Ini juga asal salah satu ukuran dimensinya nano kita sebut sebagai nano. Atau istilah-istilah yang populer sekarang disebut quantum dot, quantum wire, atau quantum well. Ya. Jadi, nah untuk
membayangkan ukurannya ini, kenapa dia bisa bersifat berbeda, ini sebagai ilustrasi saja. Seandainya kita punya kotak katakanlah 1 meter persegi, kalau kita lihat areanya itu kita kalikan, itu sekitar 6 meter kubik. Itu kalau kita potong-potong seperti motong kue, gitu, luasnya akan bertambah menjadi 12 meter kubik. Kalau kita perkecil terus, ini 6 kali misalnya, kita bisa menghasilkan luas 18 meter kubik. Nah, terlihat bahwa kalau ukurannya kita kecilkan, luas permukaannya semakin meningkat. Sehingga orang sering menyebut kalau ukuran nano, rasio volume rasionya itu sangat mempengaruhi sifatnya. Kenapa? Karena jumlah substansi atau ion atau molekul yang berada di permukaan itu akan lebih mudah berinteraksi sehingga meningkatkan reaksi dari material yang berukuran nano. Kemudian selain itu bisa juga kita fungsionalisasikan, artinya setelah ukuran kecil ini kita tambahkan molekul-molekul tertentu untuk tujuan tertentu, entah itu katalis, sensor, atau penghantar obat. Jadi bayangkan seperti ini, contoh saja ini sifat melting point, ya, melelehnya satu bahan misalnya. Ini adalah salah satu capture di pinggirnya material yang berukuran nano. Kalau dia di permukaan, itu tentu saja ini akan berikatan dengan jumlah atom yang sedikit, jadi 3 atom. Jadi yang mengikat lebih sedikit daripada yang di dalam. Sehingga dengan luas permukaan yang lebih kecil, jadi semakin banyak elektron yang semakin banyak atom yang atau molekul yang bisa berinteraksi dengan luar. Sehingga ini yang mengakibatkan dia bisa dimanfaatkan untuk aplikasi tertentu. Sehingga energi yang diperlukan untuk yang lebih sedikit ikatannya itu tentu energinya lebih sedikit. Sifat dari nano ini berkaitan dengan ukuran, tadi sudah dikaitkan dengan luas permukaan. Jadi semakin meningkat rasio luas permukaan dengan volumenya. Kemudian yang lain sifatnya adalah dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi tentu saja tidak mudah tersedimentasi kalau dia koloid. Dan juga sifat elektronik, cara dia menyusun di atomnya itu berbeda. Jadi dia disebut ranahnya itu di kuantum mekanik. Jadi 3 sifat inilah yang mendasari sifat dasar dari perilaku material berskala nano. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sifat-sifat yang nanti berkaitan dengan ukuran tersebut? Ya, semua sifat-sifatnya akan berubah. Sifat optik, listrik, sifat fisik, ya, sifat kimia, dan ini akan bisa kita rekayasa untuk tujuan-tujuan tertentu, baik aplikasinya di bidang medik, lingkungan, dan sebagainya, termasuk di lingkungan bioteknologi nantinya. Nah, ini contoh beberapa aplikasi yang biasa diterapkan di bioteknologi, baik untuk keperluan penghantaran bahan aktif, ya, nggak hanya drug. Kami juga mengerjakannya di bidang pengendalian hama dengan pertanian, juga untuk sensor dengan bidang bioteknologi. Jadi sistemnya secara umum itu bentuknya seperti ini. Jadi ada yang disebut dengan liposom. Jadi kita merekayasa surfaktan. Di sini kita sengaja rekayasa. Di dalamnya adalah bahan aktifnya. Sehingga bahan aktif ini terlindungi ketika di delivery ke suatu target tertentu. Atau juga dengan tujuan memperlambat rilisnya obat ini. Begitu juga dengan yang lain, bentuknya beda-beda, ya. Tentu bentuk beda-beda ini akan mempengaruhi kemampuan dia untuk merilis dan mentarget sasaran dari bahan aktif ini. Nah, ini dendrimer, kemudian solid lipid, ini yang berbeda-beda ini memerlukan teknik untuk membuatnya yang berbeda-beda, ya. Dan tujuan aplikasinya juga berbeda-beda. Inilah seninya di rekayasa nano. Ini kaitannya dengan peran masing-masing bidang di dalam nanoteknologi dan nanoscience, ya. Kita lihat dari aspek rekayasanya, misalnya itu terlihat multidisiplin, ya. Dari
bahkan dari biologis, klinik, material science, engineer untuk merekayasa yang namanya sistem pengantaran bahan aktif atau obat. Ya. Ini akan dimanfaatkan dengan morfologi tertentu. Kita bisa memanfaatkan untuk 3 kategori. Ya. Dia apakah hanya melakukan proses lepas lambat gitu di atau kontrol rilis ya, atau targeted ya, atau bahkan sebagai sensor ya, berkaitan kalau dia sudah mencapai target dia bisa menginformasikan. Nah itu kategorinya ada yang drug delivery saja dan control rilis, ada yang smart delivery, dia sudah ada sensornya, bahkan bisa digunakan untuk terapik tertentu ya. Jika kita berikan eksternal baik temperatur, magnetik, akustik atau cahaya, dia bisa melakukan proses terapi. Ini kaitannya dengan bidang-bidang bioteknologi. Secara umum, sintesis nanopartikel itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Dari yang bahan yang besar, kita kecilkan dengan cara milling ya, menggerus gitu bahasa sederhananya, mengecilkan, atau dari besar ke kecil ya, atau dengan cara merekayasa dari ukuran atom tadi menjadi klaster, kemudian kita bentuk nano ya, kemudian kita memberikan reinforcement dengan bahan aktif tertentu atau dengan bahan tertentu, kemudian dipertahankan dalam keadaan dispersi atau suspensi. Dan ini bisa meningkatkan macam-macam ya, bisa sifat listrik, mekanik, dan sebagainya. Ini tergantung aplikasi yang ingin kita terapkan. Lalu jadi ini gaya energi permukaan. Maaf, selanjutnya hal-hal dasar yang diperlukan untuk melakukan sintesis itu apa? Sebenarnya ada 3 poin ya. 1 mengenai gaya dan energi permukaan. Kalau orang kimia melihatnya reaksi, tapi kalau kita adalah interaksi. Gaya-gaya yang bekerja di dalam molekul itu dalam melakukan perubahan transformasi massa. Dari solid ke liquid, kemudian juga dari liquid ke solid bisa, kemudian berbagai proses yang terjadi di sini, liquid ke solid juga mungkin. Ini ada berbagai proses yang mungkin terjadi di dalam perubahan fasa. Dan ini berkaitan dengan gaya-gaya yang bekerja dan energi permukaan yang terjadi di dalam unsur bahan yang kita rekayasa. Ya. Salah satunya adalah intermolecular interaction ya. Di sini kita lihat beberapa bahan yang berkaitan dengan gaya-gaya molekuler yang bekerja. Inilah yang mempengaruhi bagaimana kita merancang obat tersebut, bahan tersebut, bahan material tersebut. Di antaranya adalah pengaruh dari temperatur ya. Semakin di dalam kondisi atmosferik dan temperatur tertentu, kita bisa melihat bagaimana gaya-gaya itu bekerja di dalam perekayasaan material. Dan ini sangat mempengaruhi proses rekayasa yang kita lakukan. Kemudian hal-hal yang lain yang mempengaruhi sintesis ini adalah gaya tarik antar molekul. Jadi ketika kita merekayasa bahan dari prekursor, tentu ketika kita mengatakan bahwa bahan itu larut, dia akan membentuk ion-ion ya. Jadi gaya tarik antara ion-ion ini, gaya tarik dan gaya tolak inilah yang akan menentukan bagaimana kita mengassembly atom-atom ini membentuk nano ya. Dan itu berubah dari jenis unsur tertentu, baik itu yang polar maupun non polar ya. Semakin besar muatan yang ada di permukaan, tentu saja akan semakin besar gaya tarik menariknya ya. Kemudian semakin jauh tentu semakin lemah.
Jadi di antara gaya itu ada gaya tolak menolak, ada gaya tarik menarik tergantung dari muatan yang ada di permukaan. Kemudian di dalam rekayasa selanjutnya yang mendasari adalah bagaimana kita mengaitkan juga ikatan-ikatan energi yang terjadi di dalam gaya tarik dan tolak di dalam molekul. Itu yang berkaitan dengan bagaimana kita melepaskan satu ikatan tertentu dan ikatan lain dalam rangka melakukan sintesis ya. Ini juga penting, satu memisahkan dia dari unsur prekursornya, kemudian juga di sisi lain kita menggabungkan dengan yang lain. Karena itulah esensi dari sintesis ya. Itu pertama mendekomposisi dulu, kemudian baru menggabungkan dengan yang lain. Kemudian gaya-gaya apa saja sih yang bekerja di antara molekul-molekul tadi ketika kita merekayasa bahan? Yang pertama adalah gaya dispersi, gaya dipol-dipol, dan juga hidrogen bond. Nah, tiga gaya inilah yang akan kita perhatikan, sehingga ketika kita memilih unsur-unsur pembentuk material penyusunnya, kita harus memperhatikan gaya-gaya ini. Ini adalah salah satu beberapa list yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut dengan gaya yang berbeda-beda dari yang paling besar dan yang terkecil. Ya. Ini gaya-gaya dispersi, dipol-dipol, hidrogen bond, dan ion dipol. Nah, contoh saja misalnya saya melarutkan di dalam air. Tentu berbeda dengan saya melarutkan di dalam kondisi pH tertentu ya, karena di sana ada ion Na+ dan Cl- gitu. Nah, ini akan mempengaruhi proses bagaimana pembentukan partikel yang kita inginkan. Yang lain adalah gaya tarik menarik dan tolak menolak di antara molekul yang terlibat. Yang ini yang kita sebut sebagai electrostatic force dan electrical double layer. Jadi tolak menolaknya ini bergantung dari kondisi muatan yang ada di permukaan, atau juga gaya tolak menolak antara molekul atau disebut dengan steric ya. Nah, ini juga penting dalam rekayasa bahan, sehingga gaya ini dipengaruhi juga oleh lingkungan yang direpresentasikan dengan gaya electrostatic double layer namanya. Nah, ini yang sering kita ukur dalam keadaan real itu adalah yang di zeta potensial, yang bisa kita ukur untuk menyatakan seberapa kuat gaya tolak menolak atau stabilitas suatu koloid. Nah, ini penting sekali dalam merancang apa yang kita buat dalam sintesis material. Baik, itulah dasar-dasar beberapa dasar yang penting dalam merekayasa material. Nah, sekarang bagaimana caranya mensintesis ini? Poin yang kedua adalah proses sintesis nanomaterial. Dari dasar-dasar yang tadi, kita bisa melihat bagaimana kejadian yang namanya supersaturasi, proses nukleasi, dan juga reaksi kimia dalam rute dalam mensintesis nanomaterial. Nah, kalau dilihat di sini, bahan-bahan yang kita tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam mensintesis material itu tadi gaya-gaya yang terlibat di dalamnya adalah gaya surface dan energi permukaan, kemudian stabilitas koloid. Nah, ini yang sangat penting kaitannya dengan proses baik secara sintesis secara kimia maupun secara fisika maupun secara kimia. Nah, tahapannya seperti apa? Bayangkan kalau suatu prekursor yang sudah kita larutkan, kita mempunyai ion-ion atau molekul, kemudian dia menghasilkan suatu keadaan supersaturasi, lalu muncul embriyo, nah yang disebut dengan proses nukleasi.
baru kita menumbuhkan embrio tersebut. Dan saat di sini adalah saat-saat dia kritis. Apakah dia terus-menerus tumbuh atau dia berhenti tumbuh, ya, atau atom-atomnya klasternya bubar kembali gitu. Nah ini sampai kepada proses kristal bertumbuh sampai membesar dengan ukuran tertentu. Nah tugas rekayasa nano adalah kita bagaimana menumbuhkan ini dengan terkendali, lalu kita menghentikan pada pertumbuhan dengan ukuran tertentu. Bayangkan di dalam klaster ini ada sekitar ribuan atom, ya, yang akan atau molekul yang akan kita susun seperti ini. Di mana prosesnya itu adalah proses nukleasi, istilahnya ada proses diffusion, ada proses pertumbuhan kristal, jadi menambahkan atom. Dan ini dipengaruhi oleh temperatur, oleh tekanan, dan juga oleh ion-ion aditif lainnya, seperti ion atau yang terukur itu pH atau surfaktan. Ini adalah cara kita mensintesis. Nah, cara mereka bertumbuh pada proses nukleasi itu tergantung dari ukuran kritisnya. Kita bisa nggak melampaui ukuran kritis ini? Baru dia bisa bertumbuh. Kalau tidak, dia akan kembali ke keadaan awalnya terlarut. Nah, inilah seninya merekayasa material. Jadi kita harus menyiapkan energi tertentu agar dia terjadi pembentukan embrio atau nukleus ini, sehingga kita bisa memperoleh ukuran partikel tertentu. Ini baru aspek ukuran saja, nanti belum morfologinya gitu. Jadi kita membuat keadaan dalam keadaan saturasi terlebih dahulu. Demikian juga kita bisa mengukur pertumbuhannya. Jadi kalau ada pertumbuhan yang cepat, ada pertumbuhan yang lambat. Nah, pertumbuhan yang cepat ini akan membentuk morfologi tertentu, pertumbuhan yang lambat juga akan membentuk morfologi tertentu. Nah, kita itu merekayasa ini gitu dalam nano. Jadi kita melakukan proses untuk pembentukan partikel tertentu. Ada dua cara gitu membuat nano. Ada yang melalui fase gas, ada yang melalui liquid atau cairan, ya. Nah, ini prosesnya itu umumnya sama, ya. Jadi ada yang proses perubahan prekursornya dalam bentuk gas diuapkan, kalau yang ini dalam bentuk liquid. Ini berbagai jenis caranya, tapi intinya itu biasanya terdiri dari dua proses gas. Nah, kalau proses gas itu biasanya pertama dia melalui proses berubahnya padat, ini tanda S solid, ini liquid. Jadi berubahnya padat fase liquid phase ini dia terlarut kemudian membentuk fase intermediate, ya, liquid dan solid. Lalu proses nukleasi atau pemadatan, kondensasi, lalu baru pertumbuhan kristal. Jadi baru terbentuknya primary, jadi partikel-partikel kecil, klaster-klaster kecil, lalu baru berkumpul membentuk partikel yang lebih besar. Kalau dia membesar menjadi nanopartikel, kalau dia solid juga bisa membentuk nanocluster. Artinya kalau dia growth-nya kristalnya ini akan membentuk kristal, kalau aglomerasi saja dia akan membentuk cluster. Biasanya ini untuk yang morfologi tertentu, ini rutenya melalui ini. Lalu bagaimana rute ini bekerja di gas phase? Ini yang tadi kita sebutkan dari prekursor, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau cepat dia membentuk pertumbuhan seperti ini, lalu cepat berhenti. Kalau ini slow, dia akan terus membentuk nano kristal. Nah, ini proses ini memerlukan rekayasa, dalam hal ini energi panas atau eksternal untuk terjadinya proses ini. Sehingga kita bisa membuat kondisi supersaturasi. Ya. Sebagai contoh misalnya kita menggunakan membuat garam. Saya sering contohkan karena gampang melihat sehari-hari. Bagaimana sih garam dibuat? Kita bisa menambahkan konsentrasi garam terus-menerus ke dalam larutan. Dia akan otomatis dalam keadaan saturasi, jadi kelebihan konsentrasi. Atau kita uapkan, jadi seperti yang dilakukan petani garam, dia uapkan, lama-lama dia supersaturasi lalu memadat. Nah, ini kondisi saturasi itu memerlukan energi tertentu. Nah, ini adalah pertumbuhannya. Lajunya kita bisa tahu bergantung pada
di dalam tegangan permukaan, di dalam bahan yang mempengaruhi, di mana tekanan di dalam bahan pembentuknya ketika dia menguap itu mengubah tekanan dari volume yang ada di dalam prekursor, ya, sehingga dia bisa mengalami pembentukan klaster. Ini proses mekanismenya, pertama melalui evaporasi dulu, menguapkan, lalu berubah menjadi reaksi fase gas, kemudian mengalami supersaturasi, kemudian dia mengalami reaksi surface, kemudian nukleasi, kondensasi, lalu selanjutnya menjadi padat dengan ukuran primary particle, entah dia mengalami crystal growth atau aglomerasi. Ya, ini proses-proses seperti ini reaksinya sangat sederhana, bisa digunakan dengan berbagai metode, tapi prinsipnya sama. Contohnya prosesnya yang disebut dengan aerosol, ya, atau spray polisis. Ini biasa kita lakukan di alatnya punya di Finder. Ini spray polisis namanya. Jadi kita memasukkan prekursor di sini, kemudian kita nebulizer sehingga menghasilkan embun. Dengan adanya gas yang kita lewatkan di sini, kita punya embun di sini. Nah, embun di sinilah yang akan dikenai panas selama waktu tertentu atau resident time tertentu, sehingga dia akan mengalami proses tadi evaporasi, kondensasi, seperti proses-proses pada tadi sudah dijelaskan. Sehingga ujung-ujungnya ketika sudah mengalami penguapan semua, kita bisa memperoleh partikel yang submikron atau nano, tergantung bagaimana kita melibatkan pencegahan untuk terjadi crystal growth. Kalau dia terjadi aglomerasi itu masih bisa kita pisahkan, tapi kalau dia tumbuh sebagai kristal, dia akan membesar dalam ukuran tidak nano gitu. Artinya kita perlu merekayasa menambahkan surfaktan tertentu agar dia mencegah terjadinya primary particle tadi bisa membesar menjadi ukuran di atas nano. Sehingga kita menambahkan surfaktan, dia mencegah kita peroleh jadinya ukurannya dalam nano. Dan banyak faktor yang menentukan di sini dalam sintesisnya. Ada laju gasnya, ada molaritas pelarutnya di sini, kemudian panasnya juga kita cek tergantung prekursor apa atau material apa yang sedang kita buat, ya. Nah, ini beberapa karakteristik droplet yang nanti akan mempengaruhi morfologinya. Jadi kalau kecepatannya terlalu tinggi dan di sini molaritasnya rendah, dia akan tidak bulat diperoleh. Jadi di sini ada prinsip dasarnya di spray polisis namanya one droplet one particle. Jadi satu droplet itu akan menjadi satu partikel berukuran tertentu. Itu prinsip dasar dalam rekayasa spray polisis. Lalu yang lain spray polisis itu dengan jenis pemanas tertentu. Kalau yang tadi ini pemanas listrik biasa, bisa juga kita ganti dengan pemanas berupa flame, bisa juga berupa combustion. Ini biasanya juga dari segi atomizer agar memperoleh lebih kecil bisa menggunakan ultrasonic, bisa menggunakan two fluid nozzle, ya, menggunakan nozzle yang industrial. Ya. Ini dia terkoleksi yang di bagian sini dikasih tegangan tinggi karena otomatis powder itu pasti bermuatan ketika dia udara yang membawanya atau gas yang membawanya itu terlewat ke sini. Karena di sini ada tegangan listrik yang tinggi, otomatis dia akan menempel di sini powdernya yang kita peroleh. Yang ini adalah filter untuk mencegah sisa yang terbuang ke bawah ke udara untuk mencegah untuk keamanan. Nah, ini cara men-scale up itu menggunakan two fluid nozzle, ya, dengan sistem pemanas yang berbeda. Intinya sama, spray polisis itu terjadi dari evaporasi, kondensasi, nukleasi, kemudian crystal growth. Ini beberapa paper juga yang kita sudah publish yang berkaitan dengan penggunaan spray polisis. Intinya seperti ini: evaporasi, presipitasi, drying, decomposition, dan sintering. Dan inilah yang akan menentukan juga morfologi dalam kita merekayasa apakah kita mendapatkan dense atau padat, bulat, atau menggunakan hollow dan sebagainya.
Ini saya ambil dari Messing. Ini adalah tokoh yang juga ikut mengembangkan kasus untuk yang spray polisis. Ini contohnya beberapa rekayasa. Misalnya kita punya droplet dengan berbagai rekayasa di dalamnya, kita bisa memperoleh berbagai morfologi. Apakah dia hollow, dense. Nah, ini morfologi seperti ini akan sangat penting dalam rangka aplikasi tertentu. Apakah itu dia untuk katalitik, apa untuk medik, apapun, atau untuk penghantaran obat seperti ini misalnya. Ini berkaitan dengan bagaimana kita merekayasanya dengan alat yang sama, tapi pemilihan cara kita merekayasa morfologi. Jadi bukan hanya ukuran, tapi morfologi juga. Nah, ini contohnya untuk mempercepat proses pembentukan partikel, itu juga kita bisa lakukan dengan penambahan jumlah produksi dari droplet dengan menggunakan gas jet stream namanya. Sehingga kita bisa memperoleh evaporasi yang cepat, kemudian pembentukan partikel tidak mengalami aglomerasi, sehingga kita bisa mengendalikan proses nukleasi, kondensasi, dan koagulasi yang terjadi dalam proses reaksi pembentukan partikel. Yang kedua, proses liquid namanya. Jadi liquid ini jauh lebih sederhana dari yang tadi. Dengan alat yang sederhana juga kita bisa melakukan proses sintesisnya. Prosesnya sama. Pertama evaporasi, kemudian fase penguapan, kemudian supersaturasi, nukleasi, dan aglomerasi terbentuk primary particle. Kalau liquid proses itu banyak, ada kopresipitasi, sol gel, emulsi, hidrotermal, microwave, banyak bentuknya. Ini sangat efektif prosesnya karena dia juga bisa disintesis dengan cara alat yang simpel dan juga biaya yang rendah. Contohnya proses sol gel dan solvothermal. Ini kopresipitasi itu adalah proses reaksi yang melibatkan proses nukleasi, growth, coarsening secara simultan. Ya. Nah, ini dengan bantuan beberapa chemical yang mampu membantu proses ini dengan kondisi supersaturasi yang sangat tinggi. Ini proses step by step-nya. Contohnya untuk ZNS, misalnya dari prekursor thiocyanate dan zinc asetat, ini kita dilarutkan, lalu kita bisa buat menjadi partikel berukuran nano dengan larutan sederhana yang menggunakan H2. Ini proses hidrotermal. Jadi menggunakan autoclave, artinya hidrotermal atau solvothermal ini dengan kalau yang bahasa sehari-harinya itu mungkin presto ya. Jadi dengan tekanan yang berbeda, otomatis kita bisa memperoleh boiling point yang berbeda. Sehingga ini mempercepat reaksi juga dengan kondisi tertentu. Nah, itu disebut hidrotermal. Ini contoh beberapa proses menggunakan hidrotermal dengan kondisi reaksi tertentu kita bisa merekayasa bukan hanya ukuran tapi juga morfologi. Nah, kalau solvothermal itu bedanya, kalau hidrotermal hanya larutan biasa, kalau dilarutkan bersama-sama. Kalau ini solvothermal itu kita memasukkan prekursornya dalam keadaan larutan yang panas. Jadi pelarutnya yang panas, kemudian lalu dimasukkan pelarutnya di dalam autoclave. Itu yang membedakan antara hidrotermal dan solvothermal. Tapi tetap di keadaan pressure berbeda atau autoclave. Ya. Ini juga bisa menjadi pilihan sintesis. Kemudian sol gel. Sol gel processing ini proses dari fase sol ke gel lalu membentuk padatan. Nah, ini proses-proses seperti ini bisa diproses dari melarutkan, kemudian mereaksikan, lalu proses gel, kemudian menjadi aerogel. Dan ini juga tergantung pada proses aplikasinya. Kalau kita bisa membentuk film, kita mulai dari sol, gelnya terjadi di sini, lalu membentuk thin film. Kalau membuat powder dari sol, kemudian kita proses pengeringan, lalu jadi powder.
atau proses aplikasi buat keramik dari serogel kita padatkan menjadi keramik. Nah, ini proses ini melibatkan fase transformasi fasa lalu Ostwald refining ya. Jadi pertumbuhan kristal yang terkendali. Ini adalah proses sol gel dilalui dengan proses hidrolisis dan kondensasi. Ini contoh proses yang melibatkan dari larutan menjadi gel lalu menjadi padat. Ini contoh proses aerogel al-oxide dengan proses H2O. Kemudian kita bisa memperoleh partikulit dalam bentuk polimerik atau padatan. Ini tentu di dalam kondisi suhu lebih besar dari 400, kemudian kita bisa membentuk partikel titania yang poros. Jadi kalau menginginkan morfologi tertentu, kita harus memilih cara rekayasa tertentu pula. Ada juga yang namanya sonochemical, jadi energinya berasal dari ultrasonik. Ini dia akan mengenerate bubble atau gelembung di dalam air yang berisi prekursor, sehingga kita bisa membuat mesoporus titania dengan bantuan sonikasi. Ini prosesnya, contohnya titania. Proses hidrolisis dan kondensasi terjadi di sini. Lalu kalau kita bisa tambahkan tertentu acidic modification, kita bisa mendapatkan struktur tertentu. Kalau yang ini kita bisa peroleh di mana kondensasi, aglomerasi, dan kristal growth-nya dipicu oleh bantuan energi dari ultrasound. Ini beberapa contoh kombinasi antara sonikasi ditambah juga dengan foto, ya, penyinaran UV misalnya. Itu akan mempengaruhi juga proses morfologi pembentukan partikel. Kemudian emulsi. Emulsi kita menggunakan surface active agent mengandalkan polarisasi dari surfaktan dengan rasio air dan minyak tertentu, ya, WOW istilahnya. Nah, ini kita khususnya untuk rekayasa delivery system obat ini bisa memasukkan bahan obat, mendifusikan ke sini sehingga nanti terjebak bahannya di sini. Itu contohnya ini rekayasa obat dengan istilah delivery system. Nah, kita memasukkan bahan aktifnya sehingga kita bisa mengendalikan dalam bentuk rilis dengan morfologi tertentu, kemudian juga bisa digunakan untuk terapi dan diagnostik. Sintesisnya seperti biasa, tadi prekursor, kemudian pembentukan partikel, lalu di load bahan aktifnya atau drugnya, lalu di proses pengeringan, ya. Secara dasar itu prosesnya adalah self assembly, perubahan fasa, kemudian presipitasi atau aerosol teknik. Ini proses bottom up yang biasa dilakukan dalam sintesis. Ini bentuk-bentuk drug delivery system nanokompositnya. Bentuknya seperti di awal tadi pendahuluan saya sudah jelaskan, bisa berbentuk seperti ini. Jadi sengaja kita membuat copolymer multi-block atau single block. Yang ini bahan aktifnya ditaruh di dalam, dan ini akan sebagai penghantaran. Ada juga yang model dendrimer seperti ini, ada yang model neosom seperti ini. Jadi bahan aktifnya ditaruh di sini, tergantung juga dari karakteristik bahan aktif, apakah dia hidrofilik atau hidrofobik, ya, drugnya. Begitu juga pemilihan nanti surfaktannya, jadi polarnya dan hidrofobiknya kita rekayasa dengan tertentu. Ada juga panjang dari surfaktannya, ya. Nah, itu akan menentukan ukuran yang sering disebut dengan CMC, critical mass micelle concentration, yang akan mempengaruhi bentuk ini. Bentuk lain adalah berbentuk liposom. Bentuknya seperti ini. Kalau kita mendeliver DNA atau bahan aktif lainnya, juga ada yang bentuk solid lipid. Itu hanya di luarnya saja. Nah, ini surfaktan layernya di luar, di sini adalah
bahan aktifnya. Banyak lagi dengan kombinasi mental juga ada seperti ini bentuknya. Ini cara sintesis contoh ini sekarang sintesis dan aplikasinya. Jadi ini saya bekerja sama dengan Prof. Mukhtaridi dengan Pak Nasrul dan beberapa teman juga Ibu Anissa di farmasi merekayasa alpha-mangostin untuk drug delivery kombinasi alginat dan kitosan. Nah, teknisnya sama. Kita pertama kombinasi menggunakan liquid dan menggunakan aerosol. Jadi pertama awalnya kita gunakan proses liquid untuk menghasilkan pertumbuhan klaster molekul antara bahan aktif dan pelapisnya yang berupa kitosan dan alginat. Lalu kita spray. Nah, ini adalah hasil gambar tem yang kita peroleh sangat bulat dan sangat kecil ya. Ini mungkin sekitar 100-200 nano. Dan kita juga sudah menguji ini. Dan beberapa juga sudah berhasil dipublikasi oleh teman-teman bekerjasama dengan kita dari farmasi, baik untuk sintesis, alpha-mangostin, atau bahan aktif lainnya. Yang lain ini saya bekerjasama dengan kedokteran gigi, membuat bahan dasar untuk scaffold yang namanya kalsium karbonat vasilpatride. Mahasiswanya ada di sini kayaknya Dr. Reni bersama dengan Dr. Arif dan Dr. Nina. Ini bahannya kita sintesis dengan dua rute, satu dengan sintesis sederhana dan juga menggunakan nanobubble. Nah, ini hasilnya yang untuk sintesis sederhana. Jadi kita merekayasa bahannya dengan sederhana, alatnya juga magnetic stirrer, kemudian lalu prekursor tertentu dengan menambahkan Na2CO3 sehingga terjadinya proses supersaturasi sehingga kita bisa menghasilkan partikel dengan morfologi tertentu. Tentu saja dengan temperatur dan putaran yang RPM yang tertentu yang mampu menghasilkan ukuran dan morfologi tertentu. Kita analisis SEM-TEM-nya, kemudian kita cek XAD-nya untuk memastikan, dan juga FTIR untuk memastikan fase yang terbentuk adalah particle. Jadi ini sudah dua paper yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan program Dr. Reni. Lalu juga ada riset mengenai grafit. Jadi ini sudah lama riset mengenai grafit dan grafit. Jadi grafit ini adalah bahan mineral yang mungkin yang lebih dikenal di masyarakat itu yang digunakan untuk pensil. Jadi pensil itu sebenarnya karbon berlapis-lapis. Ya, kalau berhasil kita lepas lembarannya ini, yang itu disebut grafin. Tapi dilakukan dengan proses kimia yang diawali dengan proses oksidasi yang dikenal dengan proses Hammer method. Jadi ini kita sisipkan dulu bahan-bahannya, kemudian lalu kita reduksi dengan H2 untuk melepas ini. Lalu kita peroleh beberapa lembar grafit. Atau juga kita bisa rekayasa dengan morfologi tertentu seperti fiber dan sebagainya. Ini biasanya digunakan untuk aplikasi material maju, untuk baterai, solar cell, dan sebagainya. Ini contoh proses yang kita juga publish tidak lama, ini tahun 2019-an, 2020. Ini cara kita menggunakan mempurifikasi, gravitasi menggunakan microwave. Kemudian silika. Jadi silika sintesis kita berhasil membuat silika dengan tujuan untuk mengcoating. Jadi banyak di coating itu banyak aplikasinya. Bisa untuk self cleaning, jadi permukaan yang mampu membersihkan diri ya. Jadi kalau tidak mudah kotor karena dia mempunyai kontak angle yang sangat besar ya, atau yang kita sebut dengan superhidrofobik. Nah, ini bisa juga kita tambahkan fungsionalisasi sehingga dia bisa memiliki antibakteri ya. Dalam kondisi COVID ini model-model aplikasi ini sangat diperlukan. Biasanya untuk lapisan coating atau juga anti karat atau anti bakar.
Nah, ini target-target aplikasinya. Contohnya kita berhasil membuat silika dengan super hidrofobik ya 151. Biasanya yang hidrofobik itu 90, tapi super hidrofobik di atas 150. Ini dengan pemilihan prekursor yang sangat sederhana, sodium silika. Lalu kita bekerja sama juga menginisiasi untuk riset mengenai ini, silika supersaturation index dengan polimerisasi silika. Silika scaling sebagai bahan sampingan di geothermal. Jadi mereka cenderung biasanya di sini menyumbat pipa. Jadi uap itu kalau terbawa dengan tekanan tertentu bisa menyumbat pipa, istilahnya disebut dengan silika scaling, sehingga menurunkan daya dari pembangkitnya. Nah, kita bertugas untuk mengambil silika ini sebagai sampingan atau mencegah dia untuk mengalami presipitasi. Yang lain adalah rekayasa kitosan untuk bioplastik. Ini bekerjasama dengan di perikanan, Ibu Dr. Emma, dan juga teman dari UNS ya, dari food processing. Ini merekayasa beberapa bahan kitosan dan keragenan kombinasinya untuk food packaging, smart food packaging. Nah, ini cocok untuk aplikasi-aplikasi mencegah sebagai proses smart packaging untuk bahan-bahan pangan. Ini beberapa contoh aplikasi baru-baru saja ini. Jadi kita menggunakan iota karagena sebagai food packaging, ditambahkan silika dan ZNO nanopartikel. Contohnya. Kemudian untuk bidang medis kita merekayasa nanomag. Prinji kita sebut dulu karena waktu zaman sulitnya prinji. Kita membuat bahan magnet yang mampu mengekstraksi bahan DNA, RNA-nya, sehingga ini untuk keperluan analisis bisa lebih efisien. Dan ini biasanya masih ekspor, dan kita sudah bisa membuat bukan hanya berukuran, biasanya magnetik seperti ini berukuran mikro, kita bisa membuat berukuran nano, sehingga bisa lebih efektif mengekstraksi bahan-bahan. Biasanya ini digunakan untuk keperluan bahan aditif untuk analisis, untuk pencucian. Ya. Yang lain adalah fine bubble generator. Jadi ini gelembung nanobubble yang bisa diaplikasikan untuk berbagai bidang, baik untuk perikanan, pengolahan air, material processing, tadi yang saya contohkan untuk CaCO3, juga bisa disintesis dengan menggunakan teknik CO2 bubbling. Ya. Kemudian untuk agriculture atau aquaculture juga bisa diterapkan. Ini contoh generator yang pertama kita buat, dan ini adalah yang baru. Itu keramik diffuser. Digunakan untuk menghasilkan gelembung berukuran nano. Jadi gelembung berukuran nano ini mempunyai fungsi yang sangat banyak, ya. Karena sifat-sifatnya ketika dia berukuran nano, gas yang dibawa ini dia akan punya sifat yang unik. Sifat unik diantaranya dia bisa menghasilkan oksigen yang terlalu lebih banyak. Ketika dikena sonikasi dia bisa juga menghasilkan reaktif oksigen spesies yang nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang aplikasi baik medik maupun lingkungan. Jadi ini dari aspek ukuran molekulnya, kategori dari jenis bubble. Nah, sifat-sifatnya yang unggul ini ada 7. Pertama, sangat slow release, ya. Kemudian surface area-nya tinggi sama seperti yang di awal diceritakan. Kemudian dia akan lebih lama di air otomatis karena kecil. Kemudian yang terbaru yang kita berhasil tunjukkan di dalam riset kita, bahwa ketika kita diberikan UV, dia juga mengindikasikan terbentuknya radikal oksigen spesies yang nanti bisa digunakan untuk pengolahan limbah atau aplikasi-aplikasi tertentu. Contohnya limbah tekstil yang sekarang kita terapkan untuk pengolahan limbah. Ini berbagai aplikasinya. Tentu bidang medik ada, culture ada, untuk pasca panen juga bisa. Jadi itu yang kita katakan bahwa nanoteknologi itu terdiri dari multidisiplin dan transdisiplin. Ini contoh-contoh aplikasi. Ini diffuse yang kita buat, ini ukurannya, ini performance-nya. Jadi ketika kita menggunakan
udara biasa dan menggunakan oksigen murni, ini supersaturasi ya bisa sampai di 40 mg per liter. Kalau yang biasa itu paling sekitar 8 atau 9 ppm ya, DO. Jadi di samping dia boleh punya ukuran kecil, dia juga menjadi stabil sudah kita cek melalui oksigen, melalui PSA dan juga zeta potensial. Ini contoh aplikasi untuk pembuatan mini water treatment. Kita terapkan nanobubble yang kita sudah buat. Dan ini proses mekanismenya ketika dia attach kotoran yang tersuspensi, suspended solid. Dan juga ini adalah mekanisme ketika ada reaktif oksigen spesies ya, sehingga mampu membunuh bakteri maupun mendekomposisi material yang tidak kita inginkan, baik dengan bantuan kolapsnya bubble dengan sonikasi atau dengan bantuan UV. Jadi ini contohnya untuk proses flotasi. Jadi air yang sudah ppm-nya sekitar 10 sampai 15 NTU, kita bisa tambah menjadi sangat bening ya. Mungkin kasat mata nggak kelihatan suspensinya, tapi ketika kita bubble itu kita memperoleh ini air yang hasilnya menjadi air yang bening seperti ini ya, dengan kelihatan mata ini bening, tapi ketika kita bubble masih kita bisa peroleh hasil flotasi pengambangan pengotor di dalam air. Ini contohnya. Jadi ini hasilnya. Jadi setelah sampai tahap akhir ini kita bisa memperoleh air yang sangat bening. Nah, ini kita terapkan di dalam Living Lab Smart City yang kita bangun di Finder. Jadi ini harapannya di kampus menjadi bagian terintegrasi sebagai contoh sampel untuk menerapkan berbagai teknologi untuk pengembangan baik aquaculture maupun penerapan berbagai sumber energi yang nanti kita gabungkan di dalam WWT dalam recirculating aquaculture system, gitu, dengan juga menggabungkan dengan aplikasi berbagai sumber energi solar cell dan sebagainya. Ini masih berkembang dan juga di dalamnya untuk mengembangkan ini kita membangun 2 startup, Pajajaran Lab dan Pajajaran Instrumen, sehingga nanti dia juga bisa meneruskan ini menjadi inovasi yang berhasil diimplementasikan atau dikomersialkan di industri. Selanjutnya kesimpulan sebagai bahasan dari yang kita jelaskan di depan itu adalah pengembangan ilmu dan teknologi nano tidak bisa dari satu disiplin. Jadi mesti multidisiplin karena requirement-nya berbeda, sintesisnya berbeda, dan cara penerapannya juga berbeda. Kemudian juga pengembangan ini mutlak memerlukan sinergi, bukan hanya ilmu engineering, tapi juga ilmu-ilmu di dalam semua unsur ekosistem, termasuk juga bisnis. Karena beberapa teknologi yang dikembangkan itu relatif masih belum semua mengadopsi teknologi nano ini. Jadi kadang industri pun masih awam di teknologi, sehingga kita perlu membangun ekosistem yang mampu mengenalkan teknologi ini. Kemudian pengembangannya dilakukan agar lebih nyata, gitu, bukan hanya teori. Kita menghasilkan teknologi dan inovasi menyelesaikan masalah-masalah yang real. Itu adalah salah satu visi dan misi dari Finder. Jadi seperti water treatment, kemudian menerapkan self cleaning, itu adalah problem-problem nyata. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengenalkan itu kita mencoba membangun Living Lab Smart City di dalam kampus sebagai bagian Triderma, sehingga mempermudah kita membangun ekosistem di bidang nanoteknologi. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.